Halo sahabat Genmu, kereta api adalah salah satu moda transportasi yang cukup diminati oleh rata-rata penduduk di Indonesia. Selain menyediakan kenyamanan, juga menyediakan ketepatan waktu serta keberangkatan sampai dengan tujuan. Nah, pernahkah kita merasa penasaran dengan sosok seorang sopir kereta atau yang lebih kita kenal dengan seorang masinis? Tentunya berperan penting dalam menjaga laju kereta serta keselamatan seluruh penumpangnya. PT KAI adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi perkereta-apian. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang serta angkutan barang. Memiliki anak perusahaan PT Kereta Komuter Indonesia yang berdiri sejak tanggal 28 September 1946 dan sekarang dipimpin oleh Direktur Utama oleh Didi Hartantio. Dengan slogan "Anda adalah prioritas kami", di mana perusahaan mengutamakan integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima dengan selalu memperluas wawasan sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Utamanya masinis. Masinis adalah salah satu dari beberapa pekerjaan yang ada di PT KAI yang selalu berusaha memberikan pelayanan prima saat mengantarkan para penumpangnya. Mas, moga mas. Moga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Imron Fajar Kurniawan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Madiun, mewakili kelompok ingin mewawancarai salah satu masinis Daob 7 Madiun. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Depi Ranto Ardia Putra. Saya merupakan salah satu pegawai di KAI Daob 7 Madiun khususnya. Saya merupakan salah satu masinis yang ada di Daob 7 Madiun. Saya merupakan masinis Intek tahun 2009. Alhamdulillah, saya sudah bekerja selama 14 tahun di KAI Daob 7 Madiun khususnya. Perasaan saya sebagai seorang masinis, tentu saja saya sangat bangga menjadi seorang masinis. Karena banyak yang ingin menjadi seorang masinis dan hanya sedikit yang dapat menjadi seorang masinis. Dan alhamdulillah, saya merupakan salah satu yang dapat menjadi seorang masinis. Mungkin pengalaman menarik yang pernah saya alami dan mungkin sangat mengesankan adalah saat membawa orang-orang penting di perusahaan ini. Mungkin seperti suatu contoh seorang menteri ataupun seorang tamu penting yang dimana nggak semua masinis bisa mendapat kesempatan seperti itu. Rute yang dijalani oleh seorang masinis yang ada di Daob 7 Madiun khususnya dan di UPT KA Madiun khususnya ada dua arah. Yang pertama ada di sebelah timur atau arah ke timur. Itu masinis Madiun bisa menjalankan tugas sampai ke kota Malang. Kemudian yang kedua ke kota Surabaya. Kemudian kalau ke arah barat, masinis di Daob 7 Madiun di UPT KA Madiun khususnya menjalankan tugas sampai ke kota Kutoarjo. Kemudian ke arah Semarang.
Mungkin itu adalah beberapa rute yang bisa dijalani oleh masinis Daob 7 Madiun di UPT PKA Madiun khususnya. Perjalanan terpanjang yang pernah saya jalani ataupun pernah saya mendapat tugas untuk berdinas perjalanan panjang, itu pernah saya dinas sampai ke kota Banyuwangi, ke kota Bandung, dan di kota Jakarta. Karena pada saat itu saya membawa kereta penting, maka tugas yang saya terima harus mengantarkan penumpang sampai tujuan akhir. Cara menjaga konsentrasi seorang masinis pada saat berjalan atau dinas perjalanan panjang tentu saja sudah diatur oleh perusahaan. Salah satunya ada dengan melakukan tunjuk dan sebut, yaitu menunjuk dan menyebut titik-titik rawan, semboyan-semboyan ataupun sinyal yang ada di sepanjang jalur kereta. Cara mempercepat ataupun memperlambat laju kereta tentu saja sudah diatur dalam dinas seorang masinis. Jadi ada rambu-rambu khusus di mana seorang masinis harus dan wajib menentukan mempercepat ataupun memperlambat laju sebuah kereta api. Untuk mengatasi lelah ataupun letih seorang masinis sebenarnya sudah diatur oleh perusahaan dan juga sudah diatur oleh pemerintah terkait cara mengatasi ataupun cara dinas seorang masinis. Jadi seorang masinis sudah diatur untuk dinas berapa jam, istirahat harus seperti apa, sebenarnya sudah diatur. Kan tetapi untuk bergantian dari seorang masinis ataupun asisten masinisnya itu tidak diperkenankan. Karena seorang masinis sudah mempunyai job desk ataupun tugas tersendiri dan asisten seorang masinis juga mempunyai tugas tersendiri. Jadi apabila dibutuhkan, seorang masinis mempunyai trik tersendiri untuk mengatasi kelelahan ataupun keletihan saat bertugas. Di kereta api Indonesia khususnya, untuk sarana ataupun lokomotif atau kereta api yang berjalan, tentu saja sudah diatur ataupun disetting dan ada alat tersendiri ataupun alat khusus di mana alat tersebut mengatur bahwa kalau masinis itu sampai tertidur, alat tersebut akan bekerja. Alarm akan bunyi dan setelah alarm bunyi, alat itu bekerja untuk menghentikan kereta api ataupun mengerem dan menghentikan laju kereta secara otomatis. Apabila seorang masinis mengalami kejadian yang tidak diinginkan, maka masinis itu harus memperkecil dari resiko kejadian yang terjadi. Dan juga masinis harus mampu menghentikan kereta api tersebut agar tidak terjadi resiko yang lebih besar lagi. Untuk pengalaman yang mungkin paling membekas di pribadi saya adalah pernah saya pada saat dinas kereta api yang saya kemudikan ataupun yang saya dinasi itu tanpa sengaja tertemper ataupun tertabrak suatu kendaraan ataupun juga secara spesifik tertabrak suatu truk di perlintasan. Dan kereta api yang saya kemudikan itu mengalami kerusakan yang mungkin sangat luar biasa. Kan tetapi alhamdulillah saya masih mendapat kesempatan kedua oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya selamat dari kejadian tersebut dan saya bisa dinas kembali di kereta api di Daob 7 dan di UPT PKA Madiun khususnya sampai sekarang.
Kami mohon kepada pengguna jalan yang lewat di perlintasan atau yang berjalan di pinggir jalan kereta api, berhati-hatilah dan dahulukanlah kereta api yang lewat. Apabila akan menyeberang, tengoklah kanan kiri dan pastikan alarm di perlintasan bahwa kereta api mungkin akan ada yang lewat. Sayangilah nyawa kalian dan sayangilah keluarga kalian, karena wujud ibadah kami adalah mengantarkan penumpang selamat sampai tujuan.